Rendra tersenyum tipis melihat ekspresi Bayu saat meninggalkan ruangan kantornya. Ekspresi wajah penuh kepuasan dan rasa senang. Bayu mungkin akan menelpon setelah tahu bahwa hanya ditransfer Rp1.500.000. Bayu yang terlalu antusias dibuat tidak fokus oleh Rendra saat diperlihatkan bukti palsu transfer yang dibuat Niko. Saat Bayu akan langsung mengecek di aplikasi e-banking, Rendra menghadirkan salah satu pegawainya yang sangat cantik dan seksi. Pegawainya itu menyuruh Bayu tanda tangan terlebih dahulu. Hari itu Rendra pulang lebih awal. Dia ingin di samping arah, hampir membeli bakso di kedai yang menjadi tempat kencan pertama kali. Sepertinya Bayu belum menyadari, Pak. Sudah 4 jam berlalu. Dia tidak datang kembali ke kantor, kata Niko. Mungkin dia lupa mengecek saldo. Entahlah, aku tidak peduli, saut Rendra. Yang sebenarnya heran juga, kenapa Bayu tidak mendatangi dirinya. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur di jalanan basah. Rendra sempat melihat truk yang berguling dengan puluhan karung-karung beras yang tumpah. Tidak jauh dari truk, ada mobil yang terbalik. Berasnya tercecer di jalanan. Komentar Niko setelah melewati tempat terjadinya kecelakaan. Semoga tidak ada korban jiwa, gumam Rendra. Mobil memasuki area perumahan dan memperlambat kecepatan. Rumah-rumah besar yang tampak sepi, pohon-pohon di kanan kiri, jalan menaungi jalanan. Rendra turun begitu mobil berhenti di depan garasi rumah. Lelaki itu disambut gadis kecil yang berlari memeluknya. Papa, Zora merangkul leher Rendra. Zora sedang apa? Main petak umpet sama Mbak Wati. Zora melorot turun dari gendongan Rendra, berlari bersembunyi di balik tirai jendela. Bu Ara di mana, Mbak Wati? Tanya Rendra. Di kamar, Pak. Bu Ara seharian hanya di kamar. Makan pun cuma habis sedikit, ujar Mbak Wati. Rendra menaiki undakan anak tangga. Langkah kakinya panjang-panjang menuju kamar. Ara berpaling saat Rendra masuk. Kau sudah pulang? Tanya Ara. Iya. Rendra melepas jasnya. Bagaimana harimu? Masih buruk. Ara menukas. Dilihat dari penampilannya yang masih mengenakan piyama, rambut dikucir asal, wajah yang murung, Ara memang belum bisa keluar dari rasa trauma atas kejadian kemarin. Kamu tidak bersalah, Ara. Bayu yang melakukan hal tersebut sehingga mobil mundur. Rendra berjongkok di depan Ara yang tengah duduk di kursi. Rendra sudah mengatakan semalam, tetapi dia perlu mengulanginya lagi. Ara mendesah pelan, menundukkan kepala, menempelkan dahinya ke dahi Rendra. Rasa berdebar hebat karena ketakutan masih ada, Ren. Aku beli bakso di warung favoritmu, kata Rendra. Aku tidak lapar, tolak Ara. Dia menegakkan tubuhnya. Rendra mengambil sisir di meja rias, lantas duduk di belakang Ara, menarik pelan karet. Rendra mulai menyisir rambut istrinya. Bayu sudah memberikan izin adopsi. Kamu pasti memberikan uang, iya kan? Ara hafal dengan tabiat Bayu yang serakah. Hanya sedikit. Rendra mulai mengepang rambut Ara. Gerak tangannya sangat kaku. Tidak mungkin sedikit, kata Ara. Yuk makan dulu, aku lapar. Rendra mengajak Ara. Kamu tidak boleh sakit. Kasihan aku dan Zora. Tidak ada yang memperhatikan.
Manja, desis Ara. Menahan senyum, perempuan itu beranjak dari duduknya. Rendra merangkul bahu Ara. Keduanya berjalan menuju ruang makan. Rendra menanyakan setiap hari apa zona sekolah. Hanya 2 kali dalam seminggu, hari Senin dan Rabu, jam 9 sampai jam 10, jawab Ara. Kamu pasti lupa. Maaf sayang, kali ini aku tidak akan lupa. Rendra menarik kursi untuk Ara, supaya duduk. Terima kasih Ren, ucap Ara kala Rendra menyajikan semangkok bakso. Terima kasih juga sudah ada di dalam kehidupanku. Terima kasih sudah mau memberikan bakso. Itu maksudku. Aku tahu, kadang obrolan kita tidak nyambung. Ara mengerutkan bibirnya. Di saat sedang makan, Vina memberitahu bahwa Pak Roland datang membawa perhiasan. Ara pun beranjak dari kursi meja makan, menemui partner kerjanya yang sudah berusia 50 tahun. Pak Roland tidak lama menemui Ara. Lelaki itu langsung pergi setelah mengantar perhiasan. Ara memperhatikan detail perhiasan kalung choker milik Diana. Sempurna. Kamu perlu asisten Ara, supaya bisa membantumu. Saran Rendra yang sedang menyetir mobil. Dia mengantar Ara ke rumah Diana. Aku masih bisa menangani sendiri, kata Ara. Kamu ikut kompetensi lagi? Iya Rendra, aku ingin ikut yang skala internasional. Terlalu percaya diri ya? Percaya diri itu yang dibutuhkan, timpal Rendra. Kalau menang, aku ditraktir apa nih? Bakso lagi? Mau? Rendra dan Ara sama-sama tertawa, mengingat momen manis kala mereka belum menikah. Saat memasuki perumahan yang sangat dikenal, Rendra mengembuskan nafas panjang. Nomor berapa rumahnya? 3 blok B, blok Vesenta. Kepala Rendra menoleh sebentar. Tidak salah. Tidak kok. Ara kembali membaca di buku catatannya. Namanya siapa yang pesan? Tanya Rendra. Diana. Rendra mengembuskan nafas lagi. Dia mengenal siapa Diana, yang merupakan ibu kandung Meg. Dulu dirinya sering menginap di kediaman Diana. Karena kehilangan sosok ibu, Rendra sangat dekat dengan ibunya Meg dan menganggap sebagai ibunya sendiri. Akan tetapi, sejak terjadi peristiwa yang memuakkan, Rendra menutup komunikasi dengan orang-orang yang dekat atau berhubungan dengan Meg. Kediaman Diana tidak banyak berubah. Rendra memutuskan untuk ikut menemui Diana. Sebenarnya sangat tidak mudah masuk ke dalam rumah. Rumahnya mirip rumah ala perkebunan di telenovela. Komentar Ara. Tapi tidak ada kudanya, timpal Rendra. Mereka berdua disambut asisten rumah tangga dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Rendra tersenyum sinis melihat foto pernikahan Malaya dan Meg. Ara yang juga melihat foto tersebut cukup terkejut. Dia kemudian menatap Rendra. Kamu kenal Bu Diana? Iya, dia sahabat dekat mamaku, ucap Rendra. Harus. Selamat siang. Sapaan Diana memotong ucapan Ara. Lalu Diana mematung saat melihat Rendra. Kau? Kebetulan akhir pekan, aku mengantar istriku, Tante Diana, kata Rendra. Kota Jakarta aku pikir cukup luas setelah lama tidak bertemu. Ara, aku tunggu di luar. Rendra berlalu dari ruang tamu, sementara Diana masih bengong sendiri. Bu Diana, ini perhiasannya. Ara mengeluarkan kotak perhiasan berwarna biru tua.
Aku tidak mengira Rendra adalah suamimu. Dulu kami, Diana mendesah lirih, mengingat kenangan bersama Rendra dan Meg. Kita melupakan masa lalu, imbunya. Dianya menyukai hasil kerja Ara. Dia mengundang Ara dan Rendra ke pesta hari jadi pernikahannya. Namun secara halus Ara menolak, karena tidak ingin membuat Rendra lama menunggu. Ara segera berpamitan, juga karena situasi yang tidak mengenakan. Mau mampir ke mana? Tanya Rendra begitu Ara masuk ke mobil. Ke toko pakaian anak-anak, beli kaos kaki untuk Zora, saut Ara sembari memasang sabuk pengaman. Tante Diana tahu kamu desainer perhiasan dari mana? Delia. Rendra cukup penasaran. Katanya dari IG dan putranya yang merekomendasikan. Sedetik kemudian Ara menyadari kebodohannya. Oh, dari Meg, ucap Rendra pelan. Apa diam-diam Meg mengikuti kehidupannya? Ara memperhatikan jalanan dari balik kaca jendela. Suasana menjadi tidak nyaman. Rendra terlihat sangat kesal. Kamu sangat membenci Meg sampai sekarang. Apa Melia masih di hatimu? Karena kalau tidak, kamu sudah ikhlas atas peristiwa lalu. Kata Ara, cukup pelan tapi terdengar jelas. Tidak ada perasaan apapun, Ara. Kamu salah paham, saut Rendra. Ara terdiam kembali, mencoba memahami sakit hati Rendra pada Meg. Maaf Rendra, tetapi benar ucapanmu Ara. Sekarang aku mempunyai kamu dan Zora. Seharusnya aku tidak terjebak terus di masa lalu. Rendra memegang tangan Ara sebentar. Lastri duduk lemas di ruang tunggu ICU. Perempuan berusia 60 tahun itu menangis, meratapi nasib Bayu. Anak pertamanya mengalami cedera serius pada kepala, tulang punggul dan kaki kanan yang hancur. Lastri kebingungan mencari biaya operasi, karena tidak ada uang sepeser pun. Sedangkan Bayu tidak mempunyai asuransi yang lain. Bu, minum dulu. Dewi menyodorkan teh hangat dalam gelas sekali pakai. Tangan kanan Lastri menyambut gelas teh yang diulurkan Dewi. Dewi duduk di sebelah Lastri. Jalan satu-satunya, menggadaikan rumah atau menjualnya. Ibu tidak setuju. Nanti kita tinggal di mana? Saut Lastri. Kamu tidak tahu PIN kartu ATM milik Bayu? Aku pikir tabungan Mas Bayu tidak akan mencukupi, Bu. Ibu bisa datang ke bank. Siapa tahu bisa dibantu oleh mereka. Sebagian hasil jual rumah bisa dibelikan rumah yang lebih kecil, ujar Dewi. Perempuan itu menghela nafas. Bu, sebaiknya kita minta maaf pada Mbak Ara. Kita butuh uang untuk operasi, Dewi, bukan minta maaf. Lastri mendengus marah. Aku hanya berpikiran yang terjadi pada kita akibat perbuatan dan perilaku kita pada Mbak Ara, imbu Dewi. Memang kita berbuat apa pada Ara? Lastri mencebik. Tangannya menonyor kepala Dewi. Ibu itu sedang pusing, tidak butuh ceramah. Ekor mata Lastri melihat Danu di ujung koridor yang panjang. Dia pun berjalan cepat mengejar menantunya yang sedang mendorong kursi roda. Danu, akhirnya aku bertemu denganmu. Lastri menghadap Danu. Perempuan tua itu memicingkan matanya melihat sosok wanita muda di kursi roda. Siapa dia? Istriku, Bu. Danu menjawab enteng. Apa? Lastri bagai tersengat petir.
Kau benar-benar keterlaluan. Mana tanggung jawabmu pada Dewi yang sedang hamil? Ya bagaimana lagi? Pendapatanku tidak cukup, saud Danu. Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Kami harus pulang. Selesaikan dulu urusanmu dengan Dewi dan ibu saja yang urus. Danu mendorong kursi roda, menjauh dari Lastri. Lastri sangat marah karena sikap Danu yang menduakan Dewi. Lastri hanya bisa memandang Danu. Saat ini putranya sedang meregang nyawa. Putrinya diselingkuhin suami. Tetapi Lastri tidak mau introspeksi diri. Dewi, kenapa diam saja melihat Danu? Harusnya kamu minta duit. Jangan lihat gitu, omel Lastri. Males. Lastri menarik nafas dalam-dalam. Ia mondar-mandir dengan pikiran yang buntu. Lalu dia teringat Gisel. Dewi, ibu pergi dulu. Kalau ada apa-apa, tolong kabarin ibu. Mau kemana, Bu? Tanya Dewi. Cari uang buat biaya operasi, bodoh, maki Lastri. Bermodal kenekatan dan rasa tidak tahu malu, Lastri menggunakan ojek online menuju kediaman keluarga Ardawangsa. Dia tadi sudah mengirimkan pesan ingin bertemu, dan Gisel menyuruhnya datang. Kediaman itu besar dan mewah, membuat Lastri takjub. Rasanya bangga mempunyai menantu kaya raya. Sayang sekali, Bayu sangat bodoh. Lastri disuruh penjaga rumah menunggu di teras. Dia merasa disepelekan karena sudah menunggu selama 10 menit. Hai Bu Lastri, Gisel muncul dari dalam rumah. Ada apa ingin bertemu? Kenapa tidak lewat pesan saja? Lebih baik bicara langsung, Nak Gisel. Begini, Bayu mengalami kecelakaan dan butuh biaya operasi, ucap Lastri hati-hati. Ibu minta bantuanku. Gisel memasang senyum mengejek. Kami sudah berpisah walaupun belum resmi. Proses perceraian masih berlanjut. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Tolonglah Gisel, demi waktu indah kalian. Lastri memohon, memasang wajah memelas. Waktu indah yang mana? Putramu itu tidak tahu diri. Sudah parasit, ditambah selingkuh pula. Aku tidak bisa membantu. Bu Lastri, bisa pun donasi, kata Gisel. Tapi dibutuhkan segera. Gisel masuk ke rumah, tidak mempedulikan Lastri. Manusia tidak punya perasaan, gerutu Lastri. Tidak punya rasa kemanusiaan. Lastri terpaksa meminjam uang pada rentenir dengan jaminan sertifikat rumah. Karena menjual rumah tidak bisa secepat yang dia bayangkan. Walaupun begitu, dia tetap memasang iklan. Bayu belum sadar pasca operasi pada kepala, pinggul, dan amputasi kaki kanan. Kondisinya tidak stabil. Walaupun bisa melewati masa kritis, lelaki itu tidak mengalami kelumpuhan akibat cedera parah. Mengetahui hal tersebut, Lastri antara sedih dan marah. Masa tuanya akan dihabiskan merawat Bayu. Bu, ada tanya rumah. Katanya tertarik mau beli, kata Dewi menunjukkan pesan di ponsel. Katanya mau lihat kondisi rumah sekarang juga. Balas saja bisa, ibu akan tunggu di rumah, ujar Lastri. Merasa penuh harapan karena bunga rentenir cukup banyak setiap bulan. Sudah Bu, namanya Pak Ridwan. Ya sudah, jaga Bayu, ibu pulang dulu. Mudah-mudahan hari ini rumah laku. Dewi merasa sedih karena kehilangan rumah yang penuh kenangan. Kondisi yang makin tidak bisa diduga. Dia harus merelakan rumah itu. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, Lastri sampai di rumahnya. Perempuan itu tidak segera masuk, memandangi tempat tinggalnya yang akan segera berpindah ke kepemilikan. Ada rasa berat hati, tetapi tidak ada pilihan lain.
Bu Lastri? Lastri menoleh ke belakang. Seorang lelaki yang rapi dan masih muda tersenyum ramah. Pak Ridwan ya? Iya, saya baca iklan baris di koran, kata Ridwan, dan tertarik. Silakan masuk kalau ingin melihat kondisi rumah. Lastri membuka pintu rumah, mempersilakan Ridwan. Lelaki itu mengedarkan pandangannya. Kepala mengangguk-angguk. Kediaman milik Lastri lumayan besar, dengan 3 kamar tidur, ada halaman belakang rumah yang bisa dijadikan kebun kecil. Saya tertarik membeli rumah ini, Bu Lastri, ucap Ridwan. Benarkah? Sertifikat rumah ini ada di rentenir. Tidak apa-apa, nanti kita tebus bersama. Bagaimana kalau sekarang saja, biar urusan cepat selesai. Jumlah pinjaman ke rentenir 100 juta, belum bunganya, kata Lastri. Tidak apa-apa. Sebenarnya Lastri dibuat heran. Ada pembeli rumah tetapi seperti membeli kerupuk. Ridwan selalu mengatakan tidak apa-apa. Penampilan Ridwan pun sangat berkelas. Apa mungkin orang seperti dia tinggal di kawasan perumahan padat? Kenapa tidak beli unit apartemen saja? Ingin segera ditempati ya? Tanya Lastri. Iya, untuk saudara dari kampung, jelas Ridwan. Oh, hari itu juga sertifikat rumah Lastri ditebus oleh Ridwan. Lastri diminta datang ke kantor notaris yang sudah ditunjuk Ridwan 3 hari lagi setelah memastikan berkas-berkas untuk menyelesaikan proses jual beli rumah. Ridwan juga mengancam jika Lastri mengingkari kesepakatan. Lastri yang sudah berada di rumah sakit lagi memandangi Bayu, merasa iba dengan kondisi putra sulungnya itu. Termasuk cepet banget ya, Bu. Baru pasang iklan 3 hari udah laku. Biasanya butuh waktu lama, komentar Dewi. Kita dimudahkan jalannya. Kamu lihat sendiri kan? Ini semua tidak ada hubungannya dengan arah silan itu. Gerutu Lastri. Katanya dia desainer perhiasan. Tetapi mana hasil karyanya? Paling itu hanya pencitraan yang dibuat oleh suaminya yang kaya raya. Mbak Ara pernah jadi trending di sosial media karena memang menang lomba desain, Bu, kata Dewi. Halah, dia menang karena ada yang orang dalam. Selama ini dia hanya bisa buat rempeyek dan donat. Lastri menoyorkan bibirnya. Ara melihat alat tes pack di tangan kiri. Masih siang, dia akan melakukan tes besok pagi saja, supaya lebih akurat. Dia menyimpan kembali alat tes pack di laci bersamaan dengan masuknya Rendra dan Jora ke kamar. Sudah siap, Bunda? Tanya Rendra yang mengarahkan pandangannya pada tangan Ara yang memegang gagang laci meja. Sudah dari tadi, saut Ara. Kita mau kemana? Mall, Bunda. Jo mau main, juga mau makan ayam goreng. Jora yang menjawab. Ayo, Papa. Zora menarik tangan kanan Rendra. Karena sudah tidak sabar, Ara meraih tasnya. Berjalan ke belakang Rendra dan Zora. Mereka bertiga masuk ke mobil yang akan dikemudikan Rendra. Ara baru menyadari terlambat datang bulan karena sibuk dengan urusan pekerjaan dan kompetisi yang dia ikuti. Apa dirinya hamil? Apa yang kamu pikirkan? Rendra melihat ekspresi wajah Ara yang agak gelisah. Aku belum menemukan ide. Ingin membuat anting, gelang, atau kalung, atau cincin. Gila Ara. Sepertinya kamu butuh waktu untuk menyendiri, timbal Rendra yang fokus menyetir. Ara menggigit bibir bawahnya, menahan diri tidak bercerita bahwa dirinya telat menstruasi, yang mungkin saja sedang mengandung. Tuh kan, kamu terlihat gelisah, komentar Rendra lagi. Sepertinya aku butuh es krim rasa coklat, celetuk Ara. Zora juga mau es krim?
saut si kecil yang duduk di belakang. Ara, nanti malam jam 7 aku harus berangkat ke Bali. Ada konferensi bisnis tahunan, kata Rendra. 3 hari atau kalian berdua mau ikut? Aku tidak bisa. Ada desain untuk Novarak yang belum selesai. Ara menukas. Mobil yang dikemudikan Rendra memasuki lobi mall. Dia menggunakan jasa valet parking. Ketiganya lantas berjalan masuk ke pusat perbelanjaan tersebut, langsung menuju tempat bermain. Ara duduk memperhatikan Rendra dan Zora yang sedang merangkak menyusuri lorong yang kanan kirinya terbuat dari jaring, lalu meluncur di perosotan yang berakhir di kolam bola. Selama 1 jam mereka bermain. Setelah itu makan ayam goreng di restoran cepat saji, sesuai permintaan Zora. Sebenarnya Rendra masih ingin mengajak istri beserta anaknya menghabiskan waktu bersama, karena Rendra sering pulang malam. Sesampainya di rumah, Ara memandikan Zora terlebih dahulu, karena hari sudah sore. Tidak seperti biasanya, Ara mulai kecapean. Dia duduk terengah di kursi kecil. Bu Ara, kenapa? Tanya Biwati. Hanya sedikit kelelahan, mungkin tadi habis muter di mall, sahut Ara, kemudian meminta bantuan Biwati supaya menyisir rambut Zora. Kalau saya lihat-lihat, Zora makin ada kemiripan dengan Pak Rendra. Biwati mengeluarkan pendapat. Begitu ya? Ara menatap wajah Zora. Putrinya sangat mirip dengan dirinya. Ara keluar dari kamar Zora, menuju kamarnya sendiri. Rendra baru saja keluar kamar mandi. Hanya handuk kecil yang melilit bagian pinggang ke bawah. Walaupun setiap hari melihat tubuh suaminya, namun kali ini terlihat sangat atraktif. Rambutnya yang basah dan badannya yang setengah telanjang. Kenapa bengong di situ? Tidak apa-apa. Ara berjalan ke arah tempat tidur, berpura-pura merapikan bantal. Sebenarnya tidak ingin berpisah, ungkap Ara. Suasana hatinya berubah melankolis. Rendra yang sedang mengenakan celana panjang memandang Ara. Hanya 3 hari sayang. Aku tahu, sejak menikah aku terbiasa bersamamu. Hanya itu. Ara menghela nafas. Dia sendiri juga bingung kenapa tiba-tiba menjadi perempuan manja. Rendra duduk di sebelah Ara. Aku akan menelepon setiap malam, oke? Jangan lirik-lirik. Namanya juga punya mata, sayang. Kedua tangan Ara melingkar di pinggang Rendra, menyerangkan wajahnya di dada sang suami. Rendra merasa istrinya sedang memikirkan sesuatu, karena dari tadi sedikit tidak fokus. Namun dia tidak ingin mengorek lebih dalam. Biasanya perempuan yang menjelang menstruasi akan berubah-ubah suasana hatinya. Ini LDR kita untuk pertama kalinya. Mungkin suatu hari nanti aku akan pergi selama 1 minggu. Bukan LDR, Rendra. Kamu hanya pergi untuk urusan pekerjaan selama 3 hari, bukan 3 tahun. Kalau 3 tahun, aku pasti sudah ngintil kayak anak bebek. Cetus Ara panjang lebar. Tumben manja banget nih, goda Rendra. Ara mengeratkan pelukannya, menghirup wangi parfum Rendra. Gadis itu makin lama makin berwarna merah mudar. Ara ingin menutup mulutnya sendiri karena kebahagiaan. Kedua matanya berkaca-kaca. Tangan kanannya menyambar ponsel, ingin memberitahu Rendra. Niatnya itu diurungkan. Lebih baik memberikan kejutan jika Rendra sudah pulang. Ketukan pintu kamar membuat fokus Ara teralihkan. Dia yang masih mengenakan bathrobe membuka pintu. Iya, Vin.
Hanya sekedar mengingatkan bahwa pagi ini kita ke kantor notaris, kata Vina. Oh, aku hampir lupa. Jam 9 kan? Iya. Oke. Ara menutup pintu kamar. Pagi itu dia sangat bahagia karena tengah mengandung. Ara segera berganti pakaian, mengenakan kemeja putih yang dipadankan celana berwarna oranye muda, mempresentasikan keceriaan dan hatinya. Perempuan itu lantas keluar, mengajak putrinya sarapan. Jora sedang rewel. Dia ingin dibelikan boneka saat itu juga. Toko belum buka sayang. Boneka Jora sudah banyak. Kenapa mau beli lagi? Belum ada boneka kuda. Nanti kita ke toko boneka. Sekarang habiskan makanannya. Ara mengusap rambut putrinya. Mama ada pekerjaan. Jora sama Bakti ya. Gadis kecil itu menganggukkan kepalanya. Ditemani Vina sekaligus sebagai supir, Ara menuju kantor notaris. Sekitar seminggu yang lalu, dia memberitahu Rendra bahwa Bayu mengalami kecelakaan. Lastri mendatangi Giselle untuk meminjam uang, tetapi ditolak. Ketika asisten pribadi Rendra memberitahukan informasi bahwa rumah Lastri dijual, Ara berminat membelinya. Rumah yang dari awal tidak pernah menerima dirinya. Lastri selalu menyuruh Ara di dapur saat ada acara. Lastri yang selalu menghina karena penampilan dan pekerjaan Ara yang berdagang keliling. Masa-masa yang menyedihkan. Kita harus mengikhlaskan rumah, Bu, kata Dewi yang melihat keraguan Lastri. Bukannya ibu sudah sepakat? Jangan ajari ibu tentang ikhlas, Dewi, sahur Lastri. Kamu cari rumah yang lebih murah. Kecil tidak apa-apa. Sisanya buat makan. Oh ya, Tuhan, sebentar lagi kamu lahiran. Apa yang kalian bicarakan? Bayu yang sudah sadar bertanya lirih. Rumah dijual, Mas, untuk biaya rumah sakit. Jelas Dewi. Lelaki yang tidak berdaya itu hanya bisa memejamkan matanya. Dia terbangun dalam kondisi yang mengenaskan. Sekarang ditambah rumah yang dijual. Lastri meninggalkan kamar rawat dengan wajah bersungut-sungut, memikirkan beban hidup dengan menggunakan jasa ojek online. Dia ke kantor notaris. Lastri masuk ke bangunan kantor yang kelewat bagus. Untung saja ada Ridwan yang sudah menunggu. Bu Lastri terlambat, komentar Ridwan. Bos saya tidak akan suka. Maaf, tapi cuma terlambat 15 menit, kata Lastri, yang berjalan ke belakang Ridwan. Kok bos kamu? Bukannya kamu yang beli? 15 menit itu adalah waktu, Bu. Bagi orang kaya dan orang-orang yang bekerja itu sangat berarti, sahut Ridwan. Kemudian menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membeli rumah Bu Lastri. Bosmu pasti tipe bos botak dan gendut ya, juga galak, sulut Lastri. Ridwan hanya tersenyum miring. Dia membuka pintu ruangan lebar-lebar, mempersilakan Lastri masuk. Di dalam ruangan bernuansa hitam dan abu-abu, duduk seorang perempuan yang sibuk dengan berkas. Sudah juga lelaki berjas rapi. Lastri melihat perempuan satu lagi yang berdiri di dekat jendela, membelakangi dirinya. Rambut perempuan itu sangat indah, panjangnya hampir menyentuh pinggang, lebat dan hitam. Silakan duduk, Bu Lastri. Ridwan menunjuk sofa tunggal yang kosong. Iya. Lastri berjalan pelan-pelan menuju sofa empuk. Dia duduk dan mengedarkan pandangannya. Ridwan, mana bosmu? Katanya setengah berbisik. Ridwan menunjuk perempuan yang berdiri di dekat jendela. Bu Aranina, ada wangsa. Hah? Lastri melongo melihat perempuan itu membalikkan badan. Tidak mungkin. Ternyata bukan pria botak dan gendut, tetapi Ara yang sangat cantik dan berkelas. Selamat pagi, Bu Lastri.
Mau kopi supaya tenang? Ara mengulas senyum.